pencarian atau keyword lakban atau dibungkus kepalanya itu saya katakan itu tidak ada. Tapi di informasi di email tahun 2021. Baik, terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, rekan-rekan jurnalis. Selanjutnya kami persilahkan rekan-rekan untuk melakukan pendalaman terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh beberapa pihak dan juga tim penyelidik. Kami mulai dari sebelah kiri kami ya. Tolong mic-nya. Dari mana, kemudian pertanyaannya ditujukan ke mana ya, Mas dan Mbak sekalian. Ya, sebelah kiri silakan. Ya, selamat sore Bapak-Bapak sekalian, terima kasih atas waktunya. Saya Niko Anggriawan dari Kompas TV. Mungkin dari Polda Metro Jaya mungkin bisa memberikan informasi terkait dengan, kami mendapat informasi bahwa apakah si Arya Darupangayunan ini ke gedung Kementerian Luar Negeri, lalu kemudian mungkin bisa ke Pak Toksikologi, dari bagian toksikologi Puslap 4 Polri, mohon izin Bapak, bisa disampaikan nggak secara spesifik apakah penggunaan paracetamol dan klorpeniramin ini berkaitan dengan riwayat penyakit beliau, atau sudah berapa lamakah beliau mengonsumsi kedua jenis zat tersebut, apakah itu sengaja digunakan untuk obat tidur atau tidak? Itu saya sih Bapak-Bapak, terima kasih. Baik. Dikumpulkan semuanya pertanyaan. 3 dulu ya. Oke, Mas silakan. Izin bertanya Pak, saya Putu Bagus dari Liputan 6 SCTV, jadi ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, berarti sudah disimpulkan kalau tidak ada tindakan pidana, berarti ini memang benar bunuh diri. Dan ada keterkaitan lain nggak? Karena tadi saya sempat lihat ada barang bukti berupa alat kontrasepsi dan belum sempat dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Dan yang kedua, tadi kan disebutkan ada banyak luka lebam pada tubuh korban. Penegasan saja ini luka, indikasi lukanya ini menyakiti diri sendiri atau adanya kekerasan, soalnya tadi disebutkan luka lebamnya ini cukup banyak dan berhubungan dengan waktu kematiannya, apakah ada korelasinya begitu? Terima kasih. Baik, yang ketiga silakan Mbak. Bentar ya, sini dulu. Silakan Mbak. Saya Irin Pak dari CNN. Mau menanyakan kepada dari cyber sendiri, ini HP yang dipegang sehari-hari oleh korban yang ditemukan, apakah atau ada device lain yang sampai sekarang belum ditemukan? Karena kan masih tersiar bahwa HP milik korban belum ditemukan, dan apakah itu sudah bisa menarik kesimpulan, walaupun benda itu hilang, menarik kesimpulan bahwa korban tidak ada tindak pidana melalui device yang hilang itu. Terus ke Mas Nael, tadi menyambung dari pertanyaan rekan saya Putu, bahwa apakah ada kemungkinan korban itu menyakiti diri sendiri dalam proses dia mengakses layanan kesehatan mental, karena kalau dilihat dari jarak waktunya mengakses layanan mental itu 2013 dan juga di 2024. Atau apakah ada faktor-faktor lain seperti misalnya bullying yang dihadapi itu menjadi bagian dari tekanan di lingkungan kerjanya mungkin Mas, itu. Baik, terima kasih. Langsung kami jawab dulu ya, 3 pertanyaan. Kami persilakan. Baik, terkait dengan jawaban pertama tadi, apakah korban sempat ke bandara sebelum ke Kemenlu? Perlu kami sampaikan bahwa korban keluar dari Grand Indonesia itu naik taksi, tapi baru jalan kira-kira sekitar 5 menit, langsung minta untuk berubah arah, jadi nggak sampai kemana-mana, paling baru berjalan sekitar 200-300 meter, langsung balik arah menuju ke Kemenlu. Itu pertanyaannya yang pertama. Kemudian terhadap yang kedua, Mbak tadi, Mbak siapa tadi ya? Mas, barang bukti berupa alat kontrasepsi itu memang ada. Jadi itu ada di 2 tempat, baik itu di yang dibuang dari kamar, dan ada juga ditemukan di tas gendong yang ditemukan di lantai 12. Kalau untuk apanya kami kurang tahu, Mas. Kemudian
Yang ketiga, perlu kami sampaikan bahwa HP yang ditemukan ini untuk menjawab, tapi nanti untuk teknisnya sampai beliau. HP yang ada di sini itu adalah handphone yang ketemu di kamar. Nah, menurut keterangan bahwa handphone itu sudah memang tidak dipakai, tapi ada di kamar. Nah, ini nanti untuk lengkapnya akan disampaikan oleh dari lab digital nanti, karena itu terkait dengan kenapa bisa dijawab, kenapa nggak dipakai. Mungkin itu, mungkin saya silakan dari Apsipor barangkali yang bisa dari. Mohon izin, jadi saya terangkan kembali bahwa handphone yang diberikan atau kami terima itu pertama kali dinyalakan atau di-on-kan itu tahun 2019 bulan Juni. Kemudian kami melakukan penelitian, digunakan komunikasi instant messenger itu di bulan September 2022. Kemudian dinyalakan Januari 2024. Nah, untuk mencari atau apakah ada handphone yang lain, kemudian kami melakukan penelitian terhadap perangkat seluler, mohon maaf laptop. Nah, di situ ada tanggal 25 Juni 2025 pernah terkoneksi ke perangkat Samsung Ultra 22. Jadi handphone yang kami periksa itu adalah handphone yang terakhir kali digunakan komunikasi di tahun 2022. Demikian. Baik, jadi kami di sini hanya melakukan pool data atau pengumpulan data. Hasilnya untuk menyimpulkan adalah dari hasil yang kami temukan kami sampaikan ke penyelidiknya. Begitu, Mbak. Jadi yang selama ini diperiksa ponsel yang Samsung Note 9 ini ya? Iya, betul. Yang 2025 berarti tidak diperiksa ya Pak? Yang Samsung yang S22 ya, yang S22 kami tidak menerima barang itu, Bu. Iya. Saya tidak tahu. Untuk hilang dan tidaknya mungkin nanti ke tim penyelidik, Bu. Oke, kami sampaikan bahwa handphone Samsung Ultra 22 yang sehari-hari dipergunakan oleh korban sampai sekarang belum diketemukan. Kami sampaikan bahwa handphone tersebut belum diketemukan. Kemudian terkait apakah ada keinginan untuk menyakiti yang tadi diakses tadi ya, mungkin bisa dijawab oleh dari Apsipor, kami persilakan. Terima kasih Pak Dir. Baik, Bapak Ibu, memang kemudian kami menemukan tadi bahwa di situasi terakhir kehidupannya yang bersangkutan mengalami satu tekanan psikologis, ya. Lalu berkaitan perilaku self harm, memang itu sesuatu yang umumnya atau pada beberapa kasus dilakukan pada individu. Namun pada orang-orang yang berinteraksi dengan yang bersangkutan di periode terakhir kehidupannya tidak teramati hal tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga mengenai bullying, kami mendapatkan data malah sebaliknya. Di lingkungan kerja yang bersangkutan dipersepsikan oleh atasan sebagai staf yang sangat bisa diandalkan. Dipersepsikan oleh rekan kerja sebagai kolega juga yang sangat positif, ya, bertanggung jawab dan juga tempat bertanya dan juga memberikan motivasi kepada rekan kerja atau kemudian kepada juniornya, mungkin seperti itu. Artinya kita lihat di sini tentu tidak bisa hanya ada satu faktor saja gitu ya. Jadi berbagai faktor kemudian berkontribusi terhadap suatu tindakan, seperti itu ya, yang dapat disampaikan.
Kemudian dari sudah berapa lama konsumsi paracetamol? Baik, menjawab pertanyaan terkait dengan apakah ada korelasi antara klorpeniramin atau CTM dan paracetamol dengan penyebab kematian korban. Karena ini ranah keilmuannya sudah mengarah ke farmakologi dan kedokteran forensik, maka dokter juga yang akan menjawabnya. Ya, baik, dapat kami jelaskan terkait dengan penggunaan paracetamol dan juga CTM tadi, itu waktunya kapan gitu ya? Tadi untuk waktu yang masih dapat terdeteksi dalam tubuh untuk paracetamol itu karena waktu paruh dari obat paracetamol itu sekitar 2-4 jam, maka obat itu akan habis seluruhnya, tidak dapat terdeteksi lagi dalam tubuh, itu 4 hingga 8 jam. Selanjutnya untuk obat CTM itu waktu paruh dalam tubuh itu 12 hingga 15 jam. Maka apabila masih terdeteksi itu bisa sampai 24 hingga 30 jam. Itu untuk riwayat mengkonsumsinya. Itu sehingga masih didapatkan oleh lapor adanya zat tersebut. Seperti itu. Ya, untuk riwayat penyakit almarhum itu yang kami dapatkan infonya dari penyelidik terkait dengan penyakit ginjal, seperti itu. Jadinya apakah ada hubungan atau tidaknya mungkin dari penyelidik yang dapat menginfokan hasil dari pemeriksaan terhadap dokternya. Terima kasih. Baik Mas, Mbak Daya, bertiga. Oh, yang luka-luka. Ya, baik, terkait dengan luka memar, izin saya jelaskan terlebih dahulu perbedaan lebam dan memar di kedokteran forensik, bahwa lebam tersebut terjadi pada saat seseorang telah meninggal. Jadi saya ulangi bahwa yang saya sebutkan adanya memar-memar tersebut pada kelopak atas mata kiri, ada pada bibir bawah bagian dalam, lengan atas kanan, dan juga lengan bawah kanan, seperti itu. Untuk apakah itu dilakukan secara self harm, itu berdasarkan hasil gelar perkara kemarin diinformasikan oleh penyidik bahwa adanya pada saat di Kemenlu itu di rooftopnya di lantai 12 ada kegiatan untuk memanjat tembok itu. Nah, itu yang dapat menyebabkan adanya memar pada lengan atas kanan, seperti tersebut. Baik, untuk perkiraan waktu kematian almarhum 2 hingga 8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Saya ulangi, untuk perkiraan waktu kematian almarhum 2 hingga 8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Di mana pemeriksaan luar kita lakukan pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Silakan sebelah kiri lagi ya. Silakan. Terima kasih, selamat sore Pak Di dan juga Bapak-Bapak sekalian. Bapak mungkin bisa dijelaskan untuk arah lilitan lakban itu, apakah searah dengan jarum jam atau malah sebaliknya? Kemudian yang kedua, apakah ditemukan riwayat pencarian korban dalam browsing HP-nya, upaya mengakhiri hidup dengan cara melilitkan lakban di kepala? Terima kasih Pak. Baik, yang kedua. Ya, silakan Mbak. Bentar ya, biar sisi sini habis dulu. Selamat sore Bapak-Bapak, saya Zeka dari TV One. Izin menanyakan tadi untuk penegasan saja, artinya ini terindikasi tidak ada keterlibatan orang lain. Kalau kita bilang ini bunuh diri begitu. Menurut pengamatan Bapak-Bapak berdasarkan ilmu kriminologi, mungkin ada banyak cara bunuh diri, namun kenapa bunuh dirinya dengan cara demikian? Lalu kedua, dikatakan plafon tidak ada tanda-tanda kerusakan.
ingin penegasan saja, apakah memungkinkan akses keluar masuk dari plafon tersebut? Terima kasih. Baik. Yang ketiga Mbak, silakan. Bentar ya, Mbak ini dulu. Ya udah, silakan Pak. Mic-nya di situ ya. Enggak. Oh enggak, ya. Mbak dulu ya. Oke, Bapak, saya Dilami Aulia dari iNews TV, izin untuk bertanya. Yang pertama ini terkait dengan tadi kan sempat ke Grand Indonesia, Arya ini dengan temannya ada Farah dan juga Dion ya. Apakah hubungan atau keterlibatan antara Farah dengan Arya, kemudian Farah ini apakah sudah masuk ke 24 saksi yang telah dimintai keterangannya atau bahkan Farah ini masuk ke 2 yang belum dimintai keterangan. Kemudian yang kedua, ini kalau secara psikologis begitu ya, apakah memang orang yang ingin bunuh diri, ini sempat jalan ke mall, ke Grand Indonesia bersama teman-temannya, ini kemudian juga kalau di kosan kan sempat booming juga ya di media sosial, sempat beli makanan, kemudian juga sempat buang sampah, apakah secara psikologi orang yang memang ingin bunuh diri itu melakukan hal tersebut? Seperti itu, terima kasih. Baik, 3 pertanyaan. Kami persilakan. Baik, yang pertama saya jawab terkait dengan arah lilitan. Arah lilitan itu, lilitan itu dari sini ke sini, dari kanan ke kiri. Jadi arahnya berhenti di sini. Dan lakban itu posisinya tidak terpotong, masih belum putus waktu itu. Kemudian apakah ada riwayat chat, nanti akan diserahkan oleh lab digital. Kenapa dengan cara demikian nanti dijelaskan oleh Apsifor. Kemudian masalah akses dari plafon. Kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena ini jangan sampai menjadi hal ataupun menjadi multi interpretasi lagi. Bahwa ada yang nanti lewat plafon, ada nanti lewat ini. Ini perlu kami jelaskan kepada masyarakat semuanya. Bahwa akses masuk itu hanya ada pintu dan jendela. Dan pada saat malam itu, mulai dari jam 7 pagi sampai dengan korban masuk, tidak ada orang yang masuk ke kamarnya. Karena kami memonitor, mengambil sampel filenya itu dari jam 7 pagi setelah keluar kantor sampai dengan jam 7 pagi pada saat didobrak. Itu tidak ada orang lain masuk. Jadi kami tarik 1 kali 24 jam. Terkait dengan apa hubungan, apakah sudah diambil keterangan, Farah? Sudah. Kalau masalah hubungannya kami tidak bisa sampaikan, karena itu privasi. Kemudian secara psikologis apakah harus membuang sampah dan lain sebagainya, nanti mungkin dijelaskan oleh Apsifor. Namun kesempatan pertama kami berikan kepada lab digital untuk menyatakan masalah terkait masalah riwayat searching daripada korban. Jadi mohon izin, terima kasih Bapak Direktur. Jadi kami jelaskan kembali bahwa yang kami lakukan dengan beberapa pencarian terkait bunuh diri itu kami temukan di akun Yahoo-nya yang dikirim dari tahun 2013 sebanyak 11 segmen, di tahun 2021 itu 9 segmen ke salah satu badan yang menyediakan layanan dukungan emosional rahasia bagi orang yang mengalami perasaan tertekan dan putus asa, termasuk yang dapat menyebabkan bunuh diri.
Nah, yang dicari apakah ada pencarian atau keyword lakban atau dibungkus kepalanya itu saya katakan itu tidak ada. Tapi di informasi di email tahun 2021 pada intinya dari 9 segmen itu bahwa korban itu sedang bercerita dengan badan amal itu ketika melihat gedung tinggi pengen mencari cara untuk loncat dari atas, kemudian kalau melihat pantai kemudian pengen menenggelamkan diri. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan katakanlah metode ini, memang Bapak Ibu sekalian berdasarkan hasil riset kami bahwa metode ini juga bukan sesuatu yang baru, ya. Jadi artinya pernah terjadi di Indonesia, pernah terjadi juga di luar negeri, seperti itu. Itu yang pertama. Yang disebut dengan metode dengan menggunakan duct tape, ya, atau lakban. Lalu yang kedua, kita perlu ketahui bahwa secara umum individu dalam kondisi kesehatan mental yang negatif, yang kemudian sangat intens, terus berkepanjangan, resiko kemudian individu tersebut memilih tindakan untuk mengakhiri hidupnya ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, gitu ya, bukan sesuatu yang terjadi secara instan. Artinya di sini kita perlu melihat bagaimana pada individu tersebut ditemukan adanya suatu riwayat. Bagaimana ada riwayat yang kemudian berkaitan dengan situasi, berkaitan dengan katakanlah faktor dalam diri dia atau kepribadian, lingkungan, ada suatu masalah, situasi hidup dan lain sebagainya. Jadi ini sangat kemudian berkontribusi. Jadi bagaimana kemudian kita mengidentifikasi pada individu-individu dengan masalah kesehatan mental yang kemudian pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, itu kemudian kita perlu identifikasi riwayat tersebut. Itu yang pertama. Dan kemudian kami menemukan ada riwayat berkaitan dengan kondisi kesehatan mental negatif yang kemudian bisa dikatakan intens dan cukup berkepanjangan seperti itu. Dan berkaitan juga dengan bagaimana perilaku yang teramati di situasi terakhir kehidupannya, memang ini sesuatu hal yang bisa dikatakan pada individu kompleks yang paling mengetahui mengenai bagaimana keadaan emosinya, suasana hatinya adalah kita sendiri. Dengan kemudian bagaimana persepsi kita tentang kita ingin bagaimana lingkungan mengenal kita dan lain sebagainya, tentu di beberapa kasus juga pada individu-individu kita melihat bahwa di bagian episode-episode terakhir kehidupannya pun dia masih tetap katakanlah berinteraksi, ya. Meskipun relatif terbatas dibandingkan ketika dia dalam episode atau dalam kondisi yang lebih positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Dir. Terima kasih. Baik, kami lanjutkan. Ya. Mbak, sekarang ya. Oke, silakan. Tolong mic-nya. Pak, penegasan aja Pak. Jadi si korban ini, diplomat Arya ini tewas karena bunuh diri atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, karena tidak ada pidana, kasus ini ditutup atau bagaimana? Nah yang ketiga Pak, mau konfirmasi aja, ini kenapa sih korban bisa berpikir untuk menutupi kepala dengan plastik lalu melilitnya dengan lakban? Dia terinspirasi atau bagaimana? Terus motif kasus ini sebenarnya apa Pak ya? Makasih Pak. Ya, kami persilakan yang kedua. Silakan Mas. Izin Pak, saya Jonathan dari Kumparan mau bertanya. Ini kemarin sempat beredar informasi bahwa kasus bunuh diri ini dilatar belakangi karena adanya perselingkuhan. Salah satunya kemarin saya juga dapat informasi bahwa ada korban ini salah kirim chat yang ke salah satu selingkuhannya. Itu membuat dia sempat yang tadi taksi itu dia gagal berangkat ke bandara. Dia mengubah arahnya untuk ke Kemenlu ya. Kemudian yang apakah indikasi ini benar adanya perselingkuhan sehingga menyebabkan dia bunuh diri? Kemudian yang kedua terkait dengan teman-teman yang di GI itu Pak. Ini apakah
mereka itu punya hubungan kedekatan khusus dengan si korban itu, Pak. Kemudian yang ketiga terkait dengan handphone. Ini kesulitannya sebenarnya apa sih, Pak, untuk menemukan handphone si korban? Terus itu kan sempat memesan taksi ya di GI. Apakah itu dipesannya melalui online atau offline, Pak? Terima kasih, itu aja. Izin Pak, saya Wildan Noviansa dari Datikom. Yang pertama menambahkan pertanyaan yang HP tadi Pak. Ini kan HP-nya yang satu belum ditemukan. Dari hasil penyelidikan sementara, titik terakhir HP itu aktif di mana ya Pak ya? Terus yang kedua, ini kan ada rangkaian upaya bunuh diri dari korban ya Pak ya? Dari hasil pemeriksaan pihak keluarga dan sejumlah saksi, sebetulnya motif yang melatar belakangi upaya bunuh diri dari tahun 2013 sampai akhirnya di tahun 2025 ini sama atau enggak? Apakah ada trigger lain soal dugaan perselingkuhan yang ramai gitu Pak? Atau bagaimana? Dan apakah di tahun 2013 itu triggernya apa nih Pak? Apakah emang tekanan kerjaan atau dan lain sebagainya? Terima kasih Pak. Baik, ini yang pertama perlu kami sampaikan bahwa korban meninggal karena tidak ada keterlibatan pihak lain, itu ya. Tidak ada keterlibatan pihak lain. Ya. Kemudian yang kedua, kami sampai saat ini belum menemukan peristiwa pidana. Karena berdasarkan fakta-fakta mulai dari hasil pemeriksaan TKP yang mana pintu itu hanya satu akses dan 3 lapis kuncinya. 1 bisa dari luar, 2 hanya bisa diakses dari dalam. Tidak ada plafon yang rusak. Kemudian dari hasil pemeriksaan puslapor dan pemeriksaan dari pusident, sidik jari dan DNA yang ada di lakban adalah milik korban. Ini menunjukkan bahwa atau mengindikasikan tidak ada keterlibatan pihak lain. Kemudian yang berikutnya, kesulitannya apa terhadap handphone? Perlu kami sampaikan bahwa handphone ini terakhir off berada di Grand Indonesia. Ya kalau namanya handphone off, kita juga ya susah untuk melacaknya. Kemudian yang lain mungkin nanti bisa dijelaskan oleh dari Pak Amsipor, kami persilakan. Sementara kami tetap akan menerima masukan apabila ada informasi kami tetap akan tampung. Ya. Sementara belum. Belum datang. Kita undang belum datang. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kalau taksinya yang ada, taksi di situ kan pakai tangan, bukan pakai aplikasi, karena itu depan mall. Jadi pakai tangan, mas. Ya, silakan, Mas. Ya. Ya, makasih Pak atas kesempatannya. Saya Rizky Syahrial dari Kompas.com Pak. Saya ingin bertanya terkait dengan riwayat kesehatan mental yang tadi dijelaskan. Di sini kan ada banyak sekali riwayat kesehatan mental yang negatif, Pak. Artinya
dari tahun 2013 itu kan sudah berpikiran yang aneh-aneh gitu. Kenapa dari Kemenlu sendiri tidak ada pendampingan mungkin Pak kepada korban karena riwayat kesehatan mentalnya itu udah parah gitu ya. Nah yang kedua, ini kan ada juga temuan bahwa dia ke kantor Kemenlu gitu Pak. Itu ada investigasi mungkin Pak, apakah kenapa dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara di kamar kos daripada melompat saat di atas gitu Pak. Dan yang terakhir mungkin dari temuan tadi, apakah indikasi bahwa ADP ini tidak ingin diketahui bahwa ia mati bunuh diri atau bagaimana? Makasih Pak. Baik, silakan. Ya, izin Fedro dari Tempo, Pak ingin bertanya. Tadi kan katanya kalau si Arya ini sempat ke gedung Kemenlu di lantai 12 dan tadi nyambung juga dari RSCM mengatakan bahwa ada luka lebam bekas ingin meloncati pagar batas gitu ya. Dan itu apakah artinya memang si korban ini sempat ingin mencoba untuk melompat dari atas gedung Kemenlu atau tidak? Dan yang kedua, mengapa dari kepolisian belum ingin mengatakan bahwa ini adalah kasus bunuh diri? Apa alasannya? Baik, terkait masalah kesehatan mental tadi dan kenapa milih di kos, kami persilakan dari Apsipor, silakan. Terima kasih. Baik, Bapak pertanyaannya tadi saya tegaskan di awal bahwa memang isu kesehatan mental ini di masyarakat kita adalah isu yang mengandung stigma, ya, penuh stigma. Artinya tidak mudah bagi seseorang kemudian mengakui dan kemudian mengakses layanan. Ya, kalau tadi ditanya pihak Kemenlu, kami dapatkan data bahwa sebenarnya di pihak Kemenlu sendiri tersedia, ya, tersedia. Tetapi kemudian tadi berkaitan dengan stigma, bagaimana kemudian hambatan sehingga mengakses layanan yang tersedia, kira-kira seperti itu. Ya. Lalu saya pikir itu ya tentang riwayat kesehatan mental pendamping, ya pendampingan. Jadi artinya tersedia, tetapi karena stigma tidak diakses. Ya. Ya, mungkin lebih jelasnya Bapak bisa tanyakan ke pihak Kemenlu mengenai hal tersebut, tetapi kami mendapatkan data bahwa sebenarnya tersedia hal tersebut. Ya. Oke. Terus lagi tadi ya, Mbak ya. Oh. Yang mana? Yang mana? Kenapa di lantai 12? Oke, baik. Yang di lantai 12 memakan waktu sekitar 1 jam 26 menit. Perlu kami sampaikan bahwa di sana ada beberapa event kegiatan yang terekam di CCTV dan itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh lab digital. Ada saat-saat daripada korban mencoba menaikkan badannya lebih tinggi dari pagar. Jadi perlu kami jelaskan, pagarnya di sana tingginya adalah 150 cm. Percobaan pertama sampai sebatas ketiak, jadi di sudut sebelah sini. Sedangkan yang percobaan kedua, kami ulangi, yang di percobaan pertama di sudut sebelah kiri, di mana korban sampai di batas ini ya, itu di bawahnya adalah lantai rooftop, lantai 11 dan ke bawah. Itu sampai di ketiak ya, sampai ketiak. Kemudian yang di sebelah sini, mohon maaf itu sudah hampir di atas pusat katanya, karena posisi sudah gini lah. Itu terekam semua, filenya ada lengkap. Kemudian yang kedua tadi, Polri dalam hal ini kita menyimpulkan kasus ini adalah tidak ditemukan peristiwa pidana. Itu hanya yang bisa kita simpulkan. Tidak boleh menyimpulkan yang lain. Kalau kita simpulkan yang lain salah karena bukan wewenang kita. Penyidik adalah
melakukan penyelidikan ada atau tidaknya peristiwa pidana. Itu yang kami simpulkan. Terima kasih. Baik, terhadap HP sampai saat ini masih tetap kita lakukan pencarian, Mbak. Artinya ini merupakan salah satu petunjuk. Bila kita temukan tetap akan kita jadikan petunjuk untuk kita lakukan nanti pendalaman lebih lanjut. Ya. Terima kasih. Sendiri untuk prosesnya sendiri ketika seorang mengalami gangguan pernafasan atau hambatan oksigen butuh waktu berapa lama, Pak? Ketika dia pertama kali melilitkan sampai akhirnya dia meninggal, itu rentang waktunya butuh waktu berapa lama? Kemudian apakah memang tanda-tanda kekerasan yang ada di yang tadi disebutkan memar itu tadi kan karena percobaan di gedung tadi ya Pak ya. Terus apakah ada memang self harming dari dirinya sendiri, misalnya memukul wajahnya atau seperti apa? Itu yang kedua Pak. Yang ketiga untuk C4 sendiri Pak, si ADP ini apakah mengalami yang namanya PTSD Pak atau post traumatic syndrome. Jadi ketika dia bertugas mengalami trauma, apakah itu sudah pernah disampaikan oleh kepada atasan atau kepada rekan-rekannya? Terima kasih. Atau keluarganya atau istrinya? Terima kasih. Pertanyaan terakhir, kami tidak menemukan data yang mengarah pada PTSD, itu yang pertama. Lalu yang kedua berkaitan dengan terkait dari dampak tugas, gitu ya. Data yang ditemukan bahwa yang bersangkutan bisa dikatakan mengeluhkan lelah, gitu ya. Lelahnya itu tidak hanya fisik, tetapi juga tentu lelah secara emosional juga. Karena memang kita tahu nature tugasnya sebagai perlindungan warga negara memang menuntut keterlibatan individu tidak hanya fisiknya saja, tapi juga psikisnya, emosinya. Lebih begitu yang dapat disampaikan. Ya, izin untuk pertanyaan. Berapa lama orang meninggal apabila kehabisan oksigen? Itu dalam hal ini itu sekitar 4 hingga 5 menit apabila sama sekali tidak mendapatkan oksigen. Ya, pada pemeriksaan terhadap almarhum tidak kami temukan adanya pola luka yang mengarah ke riwayat percobaan bunuh diri. Demikian. Terima kasih. Oke, baik. Cukup rekan-rekan ya. Sekarang barang bukti ya.